Hai Sobat Fisika, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman berbagai virus dan penyakit lainnya ya. Mengingat pada saat ini sedang maraknya wabah virus corona, maka video kali ini akan memberikan education tentang apa sih itu virus corona dan apa itu social distancing. Apa sih virus corona itu? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan COVID-19. Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember tahun 2019 dan menyebar di berbagai negara hingga kini. Penyebab infeksi penyebaran tersebut antara lain percikan air liur dari orang batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, mulut, serta setelah memegang barang terkena air liur pengedap infeksi. Tinja, fesis, namun ini jarang terjadi. Masa inkubasi corona ini masih belum diketahui. Namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah terinfeksi. Dan metode transmisi virus ini belum juga diketahui. Awalnya virus corona diduga dari hewan, termasuk onta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Wuhan ini bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia dan bahkan manusia ke manusia lainnya. Nah, itu penjelasan tentang apa itu virus corona. Oke, yang kedua kita akan membahas apa sih social distancing itu. Mari kita dengar penjelasannya. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Kini istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing. Penerapan ada 4 mengenai physical distancing, yaitu penutupan sekolah, bekerja dari rumah, peningkatan perkara isolasi mandiri, dan pengurangan kontak masyarakat. Ini sangat efektif dalam pelandaian kurva, mengurangi jumlah kasus setiap hari, dan besar masa puncak wabah, serta memperpanjang lonjakan persebaran wabah secara tiba-tiba. Kita mengambil permisalan Y dan X, di mana Y adalah jumlah pasien, X adalah
waktu per hari, dan garis-garis putih adalah batas maksimum rumah sakit. Apabila pasien melonjak tiap harinya melewati batas maksimum, maka rumah sakit tidak bisa menampung dan jumlah dokter terbatas. Ini sebelum dilakukan social distancing. Grafik selanjutnya itu setelah melakukan penerapan social distancing dengan yang ketat, maka lonjakan pasien per harinya tidak melebihi batas rumah sakit atau batas maksimum, dan ini bisa dikendalikan oleh rumah sakit lainnya. Ini perlu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah yang baik. Perhatikan tabel tersebut, itu data transmisi COVID-19 di kota Newcastle, Australia sebanyak 272.409 populasi. Dengan menggunakan strategi intervensi yang lebih ketat pada social distancing, melibatkan penutupan sekolah, peningkatan isolasi kasus, 90% ketidakpedulian di tempat kerja, dan 70% pengurangan kontak di masyarakat. Dengan menggunakan metode ini hingga 7 minggu, wabah dapat dihentikan secara efektif dengan hanya 3.300 infeksi yang dihasilkan. Cara yang paling efektif yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun.